Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mang Cepot ya. Selamat tahun baru bagi saudara-saudara Mang Cepot. Semoga di tahun baru ini kehidupan kita akan lebih baik lagi. Penyakit yang selama ini menyerang bumi ini semoga cepat dihilangkan ya. Cina corona terus diganti dari Omicron ya gitu ya. Mudah-mudahan sing dihilangkan ya. Memaknai tahun baru bagi seorang muslim, segala puji hanya Allah yang mempunyai, yang menjadikan malam dan siang silih berganti sebagai ibrah, yaitu pelajaran bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya yang paling bersyukur dan utusannya yang mengajarkan bagaimana bersyukur dengan sebaik-baiknya kepada umatnya di dalam berjalannya waktu, silih bergantinya hari dan berlalunya bulan dan tahun, terdapat pelajaran yang berharga bagi orang yang mau merenungkannya. Tidak ada satu tahun pun berlalu dan tidak pula satu bulan pun menyingkir, melainkan dia menutup lembaran-lembaran peristiwanya saat itu, pergi dan tidak kembali. Jika baik amal insan pada masa tersebut, maka baik pula balasannya. Namun jika buruk, penyesalanlah yang akan mengikutinya. Setiap masuk tahun baru Hijriah, manusia menitipkan lembaran-lembaran tahun yang telah dilewatinya. Sedangkan di hadapannya ada tahun baru yang menjelang. Bukanlah inti masalah ada pada kapan tahun baru usai dan menjelang. Bukan. Akan tetapi yang menjadi inti masalah adalah dengan apa kita dahulu mengisi tahun baru yang telah berlalu itu, dan bagaimana kita akan menghiasi tahun baru yang akan datang. Dalam menyongsong tahun baru Hijriah, seorang mukmin adalah sosok yang suka tafakur, yaitu berpikir, dan tazakur, yaitu merenung. Tafakur, yaitu berpikir, yang pertama yaitu tafakur hisab, artinya introspeksi diri. Aduh, batuk mencepatkan. Dia yang suka memikirkan dan menghitung-hitung amalannya di tahun yang telah silam, lalu dia teringat tazakur akan dosa-dosanya hingga hatinya menyesal, lisannya pun beristighfar, memohon ampun kepada Robnya. Tafakur yang kedua yaitu tafakur istidad, yaitu persiapan. Dia mempersiapkan ketaatannya pada hari-harinya yang menjelang, sembari memohon pertolongan kepada Tuhannya agar bisa mempersiapkan ibadah yang terindah kepada Sang Penciptanya, terdorong
mengamalkan prinsip hidupnya yang terdapat dalam ayat. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami menyembah. Delenan euy. Dina naon teh? Dina maleman tahun baru geuning nya teh saeutik urang teh nya euy. Anu ngaluarkeun duit dihamur-hamur, meuli papertasan, meuli kembang api delenan euy. Anu loba duit mah komo pesta, nya dangdutna, nya wayangna samalam sauntuk teh geuningan nya. Padahal eta naon da padahal pernah teu guna ceuk urang mah nya. Nu penting mah ngaroba hirup. Nu tadina urang tina goreng, yang tadinya kita kelakuannya jelek, kita robah menjadi kelakuan yang lebih baik lagi, gitu ya. Nah, bukankah hidup ini hakikatnya adalah perjalanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hari semua orang melanjutkan perjalanan hidupnya keluar mempertaruhkan dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang mencelakakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Tujuan hidup seorang Muslim, sesungguhnya orang Muslim ketika meniti perjalanan hidup memiliki tujuan. Ia melakukan perjalanan hidup agar dapat mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui nama, sifat, dan perbuatannya, inilah tujuan perjalanan hidup yang pertama yang disebut ma'rifatullah. Dalilnya nyata Al-Quran surat At-Tolak ayat 12. Kemudian dia diiringi ma'rifatullah itu dengan ibadatullah, beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tujuan perjalanan hidup yang kedua bagi seorang Muslim, yaitu agar dia bisa beribadah hanya kepadanya saja yang dengan sebenar-benarnya. Dalilnya yaitu surat Al-Juriyat ayat 56. Ia mempersembahkan jiwa raganya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadanya, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Demikianlah kehidupan seorang Muslim. Terus melakukan perjalanan kehidupan, berpindah dari satu bentuk ibadah ke bentuk ibadah yang lainnya, baik dengan ibadah lahiriah, hati maupun keduanya, tanpa henti-hentinya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini, yaitu ajal, maut, meninggal. Ya, urang teh kudu diyakini eta teh bahwa setiap yang bernyawa teh bakal ngarasakeun maut. Adapun akhir perjalanan adalah surga, di dalamnya lah tempat peristirahatan Muslim yang abadi. Istirahat dari letihnya perjalanan sewaktu di dunia dahulu, menikmati kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terbetik di dalam hati manusia sedikit pun.
wa syari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannati ardu has-samawati wal ardu uidat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran ayat 133 deulenan gitu. Mencaksep tes tingali bisi lainnya, bisi dewek salahnya, tingali bisi lain. Pariksa deui. Lebih dari itu, ia akan merasakan kenikmatan tertinggi, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Siga nama merenanya, siga endahna kabina-bina, pasti siga nantinya. Allah taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina majid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Surat Al-Qaf ayat 35 delenanya. Negara kita yang tercinta ini dengan penduduk mayoritas kaum muslimin delenan. Yang seharusnya memiliki prinsip dan sikap seperti yang telah disebutkan di atas. Ternyata setiap malam tahun baru Masehi, di setiap kota besar khususnya, marak bermunculan acara-acara besar. Untuk merayakan tahun baru tersebut. Dan jujur kita katakan bahwa barangkali tidak ada satupun dari acara-acara tersebut yang terbebas dari kemaksiatan. Bahkan mungkin Anda bergumam bukan hanya maksiat, tapi juga menelan dana yang besar. Di dalam Islam, pemborosan teh temenang, tidak boleh. Boros karena duit, boros karena naon teh temenang. Nah Islam mah renungkan berapa puluh miliar anggaran yang dikeluarkan untuk menyambut tahun baru di ibu kota negara maupun kota-kota provinsi. Dengan biaya itulah ratusan panggung hiburan di berbagai penjuru kota-kota besar justru difasilitasi secara resmi dengan segala hingar-bingarnya yang didukung dengan besarnya dana. Uang pun dihambur-hamburkan dengan menghiasi jalan-jalan kota, pesta, terompet, mercon, dan kembang api. Berbagai bentuk kemaksiatan pun dapat mudah ditemukan di banyak tempat. Bukan hanya di tengah kota, jalan besar, taman kota, hotel, dan kafe, sampai di sebagian lapangan desa dan jalan kampung. Jalan kampung pun tidak jarang kemaksiatan mudah ditemukan di malam tahun baru Masehi itu. Kapan kemaksiatan itu dan pemborosan tersebut terjadi? Hanya di satu malam saja, di mana terjadinya di negara kaum muslimin ini. Padahal kemaksiatan hakikatnya adalah musibah yang menimpa agama seorang muslim. Sedangkan pemborosan uang adalah musibah yang menimpa dunianya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terkena musibah yang menimpa agama dan dunia kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mantakan ge kitu euy. Bayangkeun ku silaing atuh. Lamun di hiji kampung, ya, kalau di hiji kampung ada yang berbuat maksiat satu orang misalkan. Terus Allah mau menurunkan azabnya. Itu yang akan terkena dampaknya itu adalah semua orang. Bayangkan, ketika Allah menurunkan bencana alam, banjir, longsor, misalkan anaknya, gempa bumi, misalkan anaknya. Padahal Allah itu ingin mengazab satu orang yang berbuat dosa di kampung itu. Tapi yang terkena sama dampak bencana alam itu tersebut, misalkan, itu semua orang dalam cak itu dalamnya
Mancak dewek mah pebeje lain mamatahan noga hayam deureun dewek mah nya hampura dewek mangcepot bisi aya kata-kata anu salah. Kalau ada kata-kata yang salah yaitu dari mulut mangcepot, yang benarnya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat videonya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.